Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang video praktikum SPSS One Way ANOVA ya, atau ANOVA One Way, atau ANOVA satu jalur. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syadiki. Saya salah satu pengajar di Universitas Lambung Mangkurat. Seperti pada video yang sebelumnya mungkin sudah ditonton, kita sudah memahami tentang perbedaan antara uji T, uji F, kemudian one way ANOVA, two way ANOVA, asumsi dasar, kriteria penyimpulan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis one way ANOVA, kemudian interpretasi, dan juga cara pelaporan melalui format American Psychological Association atau APA. Nah, untuk video kali ini, saya hanya menjelaskan tentang one way ANOVA, tapi mungkin nanti di video yang lain kita akan menjelaskan lebih jauh ya tentang two way ANOVA atau ANOVA dua jalur. Nah, baik, kita langsung saja. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya mempunyai data, di mana data saya ini ada variabel, yakni perilaku pro lingkungan, ya, ada perilaku pro lingkungan yang ini. Selain itu, saya juga ada variabel untuk independennya adalah kategori usia, di mana teman-teman harus memastikan bahwa ketika mau melakukan uji perbedaan, value labelnya harus diberi atau diketik. Kalau punya saya di sini sudah saya ketik, yakni 1, 2, dan 3, kategori 18-19 tahun, kategori 20 tahun, dan terakhir kategori 21 tahun. Nah, baik. Setelah kita sudah memberikan value label, ya, pastikan juga kita bisa menggunakan total score atau nilai mean score. Nah, pada hari ini saya akan menggunakan total score, di mana total score saya ini dari 75 dan seterusnya. Nah, ini ada satu orang yang kosong nilainya ya. Jadi ini missing value. Cara analisisnya ada dua cara. Cara pertama, ya. Cara pertama yang mau saya jelaskan. Cara yang pertama adalah teman-teman bisa klik analyze, kemudian comparement, dan juga one way ANOVA. Nah, saya tidak melakukan pengujian normality test karena saya anggap saja bahwa datanya sudah normal gitu ya. Nanti kalau datanya tidak normal, maka kita harus menggunakan non-parametric. Nah, karena datanya saya sudah anggap normal, maka tinggal dimasukkan independent list ke sini ya untuk variabel dependennya. Kemudian variabel independen kita kategori usia dimasukkan di faktor. Pada langkah yang pertama ini, teman-teman bisa checklist POSOK, LSD, kemudian juga Games Howell. Kalau yang mau yang lain silakan ya, tapi saya biasanya pakai LSD dan Games Howell. Kalau SD, yang bagian atas ini nih untuk jika varian itu diasumsikan setara. Tapi kalau yang di bawah sini, ini untuk post hoc dengan nilai varians yang dianggap tidak setara. Kalau sudah continue, kemudian klik option, klik descriptive dan homogeneity of variant test. Kalau sudah continue dan oke, selesai. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang langkah yang kedua. Klik analyze, kemudian klik general linear model, kemudian univariate. Oke, sudah, klik. Kalau sudah seperti yang tadi, kita masukkan faktornya, itu adalah independent variable. Kemudian untuk dependent variabelnya kita masukkan perilaku pro lingkungan. Selain itu, kita juga pasti akan melakukan yang namanya uji post hoc. Maka kita pindah dulu kategori usia ke samping sini. Nah, nanti dia aktif di sini. Kalau sebelumnya kan nggak aktif nih. Kalau kita pindah jadi aktif. Klik LSD, klik Games Howell. Kalau sudah continue. Nah, kalau sudah klik option. Kemudian jangan lupa untuk mengklik, kita melihat mean misalnya ya. Kita pindahkan saja ke samping, kemudian kita klik descriptive set itu untuk melihat mean atau rata, kemudian estimate
of effect size, dan juga homogeneity test. Ini yang penting ya. Kalau yang lain mau diklik silahkan. Kalau saya cukup 3 ini dan bagian sini. Kalau sudah continue, kemudian diakhiri dengan OK. Nah, hasilnya sudah keluar. Bedanya antara langkah pertama dan langkah yang kedua, di langkah pertama tidak ada efek size. Di langkah yang kedua ada efek size. Nih, efek size-nya eta square. Maka saya tentu akan memilih yang langkah yang kedua untuk interpretasi. Karena kita mempunyai yang namanya eta square atau efek size. Nah, dengan demikian kita tinggal pindahkan file output berupa tabel-tabel di sini ke Microsoft Word. Caranya seperti yang sebelumnya, di video sebelumnya, tinggal diklik dan nanti di sini ada kayak buku ya, diklik nanti akan keblok sendiri semuanya. Kemudian tinggal klik kanan, copy, dan kita tinggal buka Microsoft Word. Nah, teman-teman harus memastikan juga ya bahwa untuk misalnya variabel independennya itu sudah berupa kategorikal gitu ya. Kemudian variabel terikatnya atau dependennya itu bersifat interval. Nah, sudah ya. Kalau sudah tinggal bisa klik paste. Selesai. Sudah dipindah sini semua. Nah, saya jelaskan satu-satu hasil outputnya. Yang pertama di bagian between subject factor. Nah, mungkin kita sudah lihat video yang sebelumnya. Ada between subject. Kalau between subject itu orangnya beda-beda. Kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 ini orangnya beda-beda. Ya. Jadi kelompok 1, 18-19 tahun ada 18 orang, 20 tahun ada 20 orang, 21 ada 14 orang. Sekali lagi, saya tidak menguji uji normalitas karena saya anggap datanya normal dulu ya. Biar kita bisa langsung ke uji untuk ANOVA one way. Tapi standarnya biasanya harus diuji dulu ya sebelum pengujian one way ANOVA. Nah, ini deskriptif statistiknya berdasarkan kategori usia. Ini yang paling tinggi itu adalah 21 tahun nilai perilaku perlingkuhannya. Yang kedua adalah 20 tahun, yang ketiga adalah 18-19 tahun. Tapi teman-teman harus lihat juga di sini nggak terlalu jauh banget beda ya. Jadi nggak terlalu jauh beda. Nah, di tabel berikutnya ada Levene Test Equality of Error Variance. Ini yang namanya uji homogenitas. Teman-teman langsung lihat di bagian signifikansi di sini. Kalau nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka kita anggap bahwa 3 kelompok di sini atau 3 kategori usia itu mempunyai varians yang sama atau homogen. Nah, berarti ini homogen ya. Ini homogen. Yang berikutnya, di tabel untuk tabel ANOVA. Nah, ini tabel ANOVA-nya ini. Nah, teman-teman itu kalau mau menginterpretasi hasil hipotesisnya, lihat yang di bagian di sini. Lihat di bagian yang variabel independen kita. Kalau di sini variabel saya kategori usia. Nah, ini yang akan kita interpretasikan. Nah, saya fokus aja ke bagian yang paling penting ya, nilai F, signifikansi, dan partial eta square. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa nilai F-nya ini kecil nih, ya. Nggak nyampe 1, 0,158. Harusnya standarnya di atas 0, di atas 4,0 itu bagus. Ya. Selain itu signifikansi kalau teman-teman bisa lihat, di sini nilai signifikansinya 0,855 ya. Dengan nilai signifikansi 0,855 di sini, maka hasilnya juga tidak signifikan ya. Nah, dengan demikian nanti teman-teman dari sini sudah bisa menyimpulkan bahwa di antara 3 kategori usia itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya. Nah, kemudian tentu kita harus pahami juga, yakni ada yang namanya eta square. Ya, ada yang namanya eta square. Nah, teman-teman, untuk eta square, kalau nilai eta square-nya itu di atas 0,14, maka itu eta square yang tinggi. Ya, eta square yang tinggi. Nah, demikian ini 0,006 gitu ya. Nyampe 0,01 aja enggak gitu ya. Maka kita bisa simpulkan di sini juga
agak kecil nih. Kalau yang medium itu 0,06. Ini saya tulis saja ya, biar kita ingat di sini. Jadi yang large atau yang besar itu 0,14. Kemudian medium itu 0,06. Kemudian untuk yang kecil atau small, ya ini efek size ya, eta square ya, 0,01. Nah ini nyampe 0,01 aja enggak gitu ya, maka ini ya, ini berarti untuk efek size-nya lemah atau kecil. Nah dari situ kita sudah bisa tahu bahwa ini kayaknya tidak ada perbedaan nih ya, tidak ada perbedaan signifikan di antara tiga kelompok untuk perilaku pro lingkungannya. Nah untuk memastikan, nah ini juga ada nilai min ya. Untuk memastikan kita bisa juga lihat di post hoc. Ini biar lebih rapi ya, saya gabung. Nah, coba lihat di sini, adakah yang di bawah 0,05? Nah, sayangnya di sini nggak ada satupun di bawah 0,05. Nah, tadi karena tadi kita menggunakan homogenitas dan homogenitasnya berhasil atau di atas 0,05, maka nanti yang dilihat tuh yang di bagian sini. Ya, di bagian sini. Namun sayangnya sekali lagi, karena nilai signifikansi di sini kalau kita lihat tidak ada satupun yang di bawah 0,05, maka kayaknya tidak ada perbedaan signifikan di antara dua kelompok. Maksudnya untuk posok ini adalah antara kategori 18 sampai 19 tahun dibandingkan dengan 20 tahun, itu nilai mean difference-nya minus 0,2833. Ya. Nah, artinya di sini tapi tidak signifikan karena di atas 0,05. Begitu pula 18 sampai 19 tahun dibandingkan dengan 21 tahun itu juga nilainya tidak signifikan. Dan terakhir 20 tahun dibandingkan dengan ini sama ya, sama yang ini ya. Nah, ini sama aja dengan yang pertama, maka nilainya juga sama nih. Ya, cuma dibalik dia. Dan 20 tahun dan 21 tahun itu juga ternyata tidak signifikan. Jadi kalau kita lihat baik di uji ANOVA-nya dan juga posoknya ini tidak ada signifikan. Nah tentu meskipun hasilnya tidak signifikan kita harus tetap laporkan apa adanya gitu ya. Karena inilah hasil penelitian kita. Jadi kadang-kadang kan orang menganggap aduh penelitian saya tidak signifikan nih berarti gagal. Tidak ada gagal. Jadi kalau misalnya pun tidak signifikan ya memang hasilnya demikian. Tidak ada perbedaan perilaku pro lingkungan di antara kategori usia gitu. Nah, untuk itu, untuk langkah yang terakhir, kita akan membuat interpretasi menggunakan yang namanya pelaporan EPA. Untuk pelaporan EPA, biasanya standarnya saya ketik, saya perbesar dulu biar enak. Oke. Format laporan EPA. Yang pertama, teman-teman harus lihat dulu tentang apakah ada perbedaan signifikan di antara tiga kelompok terhadap perilaku pro lingkungan. Tadi sudah kita simpulkan bahwa nilai F-nya di bawah 4 atau bisa bandingkan dengan F-table ya, atau bisa menggunakan nilai signifikansi. Maka tidak ada perbedaan. Nah, kita bisa mulai dengan kata hasil penelitian menunjukkan. Untuk kalimatnya masing-masing mungkin ada perbedaan ya, tapi ini mungkin yang umumnya aja saya laporkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan. Apa yang perbedaan signifikan? Yakni perilaku pro lingkungan berdasarkan kategori, atau bisa kita sebut aja 3 kategori usia. Nah, kalau sudah begini, kita bisa laporkan nilai F-nya. Nah, seperti yang sebelumnya, untuk pelaporannya kita mulai dengan F dulu. F, kemudian kita buka kurung DF1. Nah, DF1-nya itu kita lihat di bagian sini. Sebentar, nah, DF1-nya itu yang ini, 2. Kalau DF1 kan itu K kurang 1 gitu ya. K itu adalah jumlah perbedaannya atau kelompoknya. Maka di sini 2. Tulis 2. DF2-nya itu teman-teman bisa lihat di bawahnya 2.
Nah, di bawahnya yang ada kata error nih. Nah, ini nih. Ini DF2-nya nih, 49. 49 itu diperoleh dari jumlah N dikurang K. K-nya ada 3, N-nya tadi cuma ada 52. 52 kurang 3, 49. Sama aja ya. Kalau itu manual bisa, atau lihat di tabel juga bisa. Setelah itu, teman-teman lihat nilai F-nya. Nilai F-nya punya saya 0,158. Nah, tinggal diketik. Kalau bahasa Indonesia kan pakai koma ya. 0,158. Oke. Setelah itu, kita bisa laporkan nilai signifikansi. Nilai signifikansi kita, karena nilainya 855, nah ini juga ada perbedaan cara melaporkan untuk signifikansi ya. Kalau biasanya saya langsung laporkan aja NS dari singkatan no signifikan atau tidak signifikan. Ada juga yang melaporkan 0,855 gitu ya, tapi beda-beda. Jadi terserah masing-masing teman-teman mau melaporkan bagaimana. Setelah ini kita tulis untuk eta square. Untuk simbol eta square itu bisa lihat di equation. Nah, di sini kemudian cari simbol eta square atau simbol eta ya. Kalau square-nya itu kan kuadrat ya. Eta itu harusnya ada di bawah nih. Nah, ini eta nih. Ya. Nah, tuh eta. Sudah? Kalau sudah, tinggal kuadrat, selesai. Kalau sudah, sama dengan. Nah, kita lihat eta square-nya. Tadi, kalau tidak salah, 0, nah ini, eta square-nya. 0,006. Nggak nyampe 0,01 ya. Nggak nyampe 0,01. Gitu ya. 0,006. Jauh ya ini ya. Jadi kita bisa sudah simpulkan nih bahwa tidak ada perbedaan signifikan gitu. Jadi tidak ada masalah ya. Nah, kemudian kalau mau lanjut dijelaskan juga boleh saja. Misalnya meskipun demikian, ini meskipun tidak signifikan ya. Meskipun demikian dapat dilihat bahwa nilai min perilaku pro lingkungan secara berurutan dari tinggi ke rendah dimulai dari kategori 18. Nah, kita lihat dulu ya. Sebelum kita laporkan, kita lihat dulu. Dari 21 tahun dulu ya. 21 tahun. Nah, ini biasanya dilaporkan dengan nilai huruf M atau min ya. Minnya berapa? 76,286. 76,286. Nah, standar deviasinya juga biasanya dilaporkan. Standar deviasinya itu standar deviasi di atas. Nah, ini 9490 ya. 9,490. Nah, saya biasanya melaporkan 3 angka di belakang koma ya, tapi mungkin masing-masing juga tentu pelaporannya sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Kemudian yang kedua 20 tahun. Ini M-nya nilainya itu 74,950. 74,950. Kemudian SD. Nah, SD-nya itu 8,611 ya. 8,611. 8,611. Kemudian yang terakhir itu 18 sampai 19 tahun. Tapi ini ya, kita harus meskipun kita laporkan begini, kita harus tetap tegas bahwa ini tidak ada perbedaan signifikan gitu, meskipun kalau kita lihat dari min sama standar deviasinya itu bisa diurutkan. 74,667. 667. Nah, kemudian kita laporkan SD-nya. SD-nya ada di atas. Standar deviasinya 7,562 berarti ya. 7,562. 7,562. Oke. Nah, kadang-kadang biasanya dikasih
italik ya untuk simbol-simbol statistiknya. Jadi silakan dikasih simbol italik. Dikasih pengaturan italik ya atau miring. Nah, ini sudah laporan APA ini. Kalau mau ditambah tentang posoknya, tapi ini posok ini biasanya diceritakan jika nilainya itu signifikan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau tambah juga penjelasannya tidak masalah ya. Karena ini tidak signifikan, kita bisa laporkan juga. Selain nilai F pada perhitungan ANOVA, kami atau kita atau saya gitu ya, ini peneliti ya atau peneliti tidak menemukan adanya perbedaan signifikan pada uji post hoc LSD. Dah, gitu aja. Nggak usah dilaporin detail lagi ya, karena udah nggak signifikan, ngapain kita laporkan gitu ya. Nah, inilah hasilnya. Tapi nanti teman-teman kalau laporannya itu signifikan, tolong dilaporkan juga ya LSD-nya berapa, yang mana signifikan gitu ya. Antara kelompok mana dengan kelompok apa. Nah, itu dilaporkan lebih detail. Tapi karena ini tidak signifikan, saya laporkan secara sederhana saja. Demikian teman-teman sekalian, cara pelaporan APA-nya, dan juga di sini kita sudah membahas tentang langkah kedua uji ANOVA one way. Setelah ini, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga melalui email saya, yakni abdan.sadiki@ulm.icid. Kemudian juga selain itu, teman-teman juga bisa nanti menonton video lainnya berkaitan dengan analisis statistik menggunakan SPSS. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.